berbudaya. Halo Sobat Ista, selamat datang kembali dalam program Nguri-Uri Muda Berbudaya bersama saya Hari Rifki, sebuah program kebudayaan persembahan dari Radio Istakalisa dan IST Akprin Yogyakarta. Tentunya senang sekali ya, saya bisa menyapa Sobat Ista pada kesempatan kali ini, di mana edisi kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang pegiat budaya ya budaya ya seni, dan cukup menariknya adalah dia cukup muda. Nggak cukup lagi sih, tapi memang masih muda. Tapi sebelum kita mulai juga Sobat Isa, sebenarnya kita mau disclaimer dulu ya, bahwasannya kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan kita juga sudah vaksin, dan kita mohon izin untuk tidak mengenakan masker ya kan. Kalau misalnya mengenakan masker nanti kacamata saya ngembun. Penting banget ya. Oke, langsung aja. Salam sehat Mbak Nur Fitriana. Salam sehat Mas Salam Rifki. sehat. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Saya manggilnya apa nih Mbak? Mbak Nur aja. Mbak Nur ya, siap. Mbak Nur gimana kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat Mas ya. Rifki? Baik juga. Alhamdulillah. Terus ya seneng ya, ini akhirnya bisa ketemu langsung, karena sebelumnya kita mungkin janjian aja ya kan. Iya. Bahkan lewat temen kita juga ya yang Betul. ngejanjianin. Mbak Nur sekarang lagi sibuk apa sih sekarang? Kalau sekarang sih kesibukannya di kampus ya, di kampus masih kuliah. Kebetulan aku mahasiswa semester 6. Oke. Jadi juga lagi nyiapin buat ini skripsi penelitian. Oke. Terus juga di UKM jadi pengurus, jadi divisi humas, sama masih ini sih mengembangkan bakat dan minat di UKM gitu. Oh, oke. Jadi cukup banyak ya sebenarnya ya, mahasiswi semester 6 dengan di salah satu kampus di Jogja, ya kan? Benar, Tapi tetap mengikuti UKM. Iya, betul. UKM apa tuh, Mbak? Namanya UKM Seni UKM Seni di UPN. di UPN Veteran Jogja. Iya. UKM Seni itu ngapain aja sih, Mbak? Di situ kebetulan kan ada 7 subunit, tapi aku ikutnya cuma 2. Itu subunit karawitan sama tari gitu. Subunit karawitan sama tari. Oke, dan ini sebenarnya Mbak Nur ini juga udah mendalami seni karawitan dan tari itu udah lama ya sebenarnya. Udah berapa lama sih, Mbak? Berapa lama ya? Dari kecil banget sih Mas, dari aku TK itu 2000 berapa ya? 2005 atau 6 gitu sampai sekarang, berarti berapa tuh? Iya. 2022. Mungkin 17 tahun kali Nah, ya. ya. Udah cukup lama sih. Cukup lama ya. Udah berpuluh-puluh tahun lah ya. 2 digit. Tapi awalnya kenapa sih Mbak Nur itu suka sama dunia tari, dunia seni itu kenapa? Oke. Kalau awalnya tuh karena kebetulan aku sejak kecil itu diperdengarkan dengan lagu-lagu campur sari gitu. Oke. Sama orang tua aku. Jadi kayak apa ya, kan didengerin nih, terus kayak nyoba-nyoba buat ikut nyoba, dan ternyata tuh Ikutan apa? kok asik, maksudnya ikut nyoba nyanyi, Oh, nyoba nembang nyanyi, gitu ya. iya. Terus kok asik, terus kok Iya. enak, terus akhirnya ya pengen mengembangkan lah gitu. Itu kalau yang sinden ya. Terus kalau yang tari tuh karena dari TK emang suka sih kalau nari-nari, terus didandanin pakai kostum, disanggul gitu, seneng sih. Jadi kayak pengen nyoba-nyoba tari-tari yang lain gitu, biar ganti-ganti juga gitu kan auranya kayak gitu. Itu sih. Berawal dari coba-coba berarti sebenarnya. Iya, sebenarnya coba-coba. Dan kalau bisa dibilang ya dulu awal-awalnya itu karena keluarga. Iya, benar banget. Bapak atau ibu sih lebih yang memperkenalkan apa campur sari atau nembang itu? Oke, kalau buat campur sarinya tuh lebih ke ini sih, lebih ke bapak, karena dulu tuh beliau suka apa ya, beli-beli kaset gitu ya kalau zaman Oke. dulu, kaset di pasar malam gitu. Banyak banget. Sekaten. Iya bener, di sekaten. Nah itu banyak banget pokoknya koleksi kaset campur sari dan tiap hari, tiap waktu dah itu disetel mulu. Jadi akunya juga kayak terngiang-ngiang terus Iya. gitu. Muternya masih pakai radio ya dulu? Iya, dulu masih pakai radio. Emang biasanya siapa itu? Apa artisnya yang diputerin sama bapak tuh? Siapa ya kalau dulu kayak Mantos gitu, Soimah. Oh, yang masih Dimas Tejo gitu. masih ini ya, yang lama-lama Iya, banget ya. iya, bener. Ya awal 2000-an sih gitu. Terus gimana akhir ceritanya tuh? Kan dari campur sari. Terus tertarik nih itu apa namanya, ke karawitan, terus juga ke sinden juga, Iya. sama sampai nari itu gimana tuh? Kan awalnya dari cuma dengerin campur sari. Apakah bapak terus bilang udah ikut les nari aja gitu? Apa gimana? Kalau les tuh malah enggak sih. Jadi kenapa kok jadi makin mendalami gitu ya? Karena pas itu kelas berapa ya? Kelas 5 atau 6 gitu aku disuruh
buat ikut lomba Panem Bromo awalnya sih. Panem Bromo. Panem Bromo. Itu lomba apa tuh? Itu lomba kayak kor lagu tapi Jawa gitu loh, nembang mocopat gitu lah bareng-bareng. Nah kayak gitu. Terus di situ sama guru bahasa Jawa aku itu kayak dipercaya buat aku mbawani itu istilahnya membawakan gitu? Bukan, kan itu tadi kor kan bareng-bareng. Nah kalau membawani itu dia buka duluan sendiri kayak gitu, baru nanti teman-temannya ngikutin. Oh, jadi modelnya tuh yang ada satu orang dulu, ya, benar, terus habis itu nanti dia ada bareng-barengnya gitu. Terus? Nah dari situ kan kayak ya mau nggak mau aku belajar dong kayak gimana sih caranya nembang yang baik dan benar kayak gitu. Terus juga makin belajar gimana caranya ngepasin nada-nada kayak gitu sih. Dari situ terus guruku sendiri sih yang bilang sebenarnya, wah kamu tuh sebenarnya punya potensi loh kayak gitu kan. Terus berangkat dari situ, dari lomba Panem Bromo tuh akhirnya di kelas berapanya ya, itu kelas 6 ya tadi 5. Nah itu aku juga disuruh ikut lomba mocopat pas itu, mocopat di apa ya, mewakili SD gitu sih. Awalnya di Pujokusuman, terus habis itu di Taman Siswa. Nah alhamdulillahnya juga dapat juara 2 atau 3 gitu kalau nggak salah gitu. Itu waktu SD ya? Iya SD. Masih kecil banget. Berarti memang ya dari keluarga ada, terus dari sekolah juga ada, sampai akhirnya diyakinin sama guru gitu ya. Tapi respon kamu waktu wah kamu cocok loh untuk bawain sinden gitu gimana? Kan biasanya tuh kayak ya guru tuh kan ada yang milih-milih juga ya kan. Pasti pilihan guru kan karena dia bagus atau karena dia punya pertimbangan tertentu gitu ya. Bener. Tapi kamu sendiri gimana sih waktu itu? Ya awalnya kayak nggak pede juga sih, maksudnya kayak takut salah juga gitu kan, masih awal-awal toh. Tapi ya dengan dorongan sama apa guru-guru, terus juga bapakku kayak ya semakin mendukung gitu loh, karena tahu aku bisa ikut lomba itu, jadi ya semangat sih buat belajar itu kayak gitu. Berawal dari SD ya. Terus waktu SMP SMA gitu gimana? Apakah ada ikut UKM lagi? Ekskul ya? Bukan UKM namanya ya. Namanya ekstrakurikuler di situ. Kalau pas SMP tuh malah aku nggak ikut karawitannya, tapi aku ikut yang tarinya. Aku mengembangkan. Oh jadi kalau SD karawitannya, waktu udah menengah nari? Sebenarnya semua sih mas. Kalau pas SD tuh tari sama karawitan juga jalan, tapi pas SMP aku ikutnya ekskul tari aja karena pas itu cuma boleh milih satu. Gitu. Terus tapi juga aku tetap ngembangin itu sih bakat di nembangnya. Itu pas bukan lomba ding, pas sama guru bahasa Jawa juga sih. Jadi itu kebetulan aku karena seneng nembang ya, jadi semua guru bahasa Jawa tuh jadi deket sama aku, dan pasti nilai bahasa Jawanya bagus ya. Betul banget gitu. Jadi kayak ya di luar mata pelajaran tuh sering kayak diajarin juga kayak gitu loh. Terus juga ada ujian prakteknya juga kan pas itu, jadi tetap ngembangin itu juga. Terus juga pas SMP tuh malah aku diminta ngisi ngisi acara gitu di kampung-kampung. Nah itu aku bawain yang nggak biasa gitu lah, anak muda bawain lagu langgam kayak gitu sih. Wow, menarik banget ya. Jadi cukup panjang ya. Dari kecil bahkan sampai akhirnya waktu kuliah tetap memutuskan untuk mengikuti, yaudah ikut UKM-nya pun juga UKM yang berkaitan sama seni budaya gitu. Nah dari seni budaya itu kan maksudnya kan lengkap tuh ya, nyinden iya, terus juga nari juga gitu. Ada kesulitan gak sih di awal-awal dulu waktu belajar nyinden itu terutama? Pasti dong mas, pastilah. Karena nyinden tuh bukan suatu hal yang mudah gitu loh, sulit. Jadi awal-awal tuh kayak susah ngepasin nada sih terutama. Jadi apalagi kalau pas pertama kan awalnya aku lomba mocopat itu ya. Nah di situ kan emang tanpa iringan, jadi kita bener-bener harus tahu tahu pas nadanya tuh tanpa iringan gitu loh. Kalau misalkan kita pas ada karawitannya kan memang kita bisa berpatokan pada iringan itu, pada gender dan kendang dan yang lainnya. Tapi emang pas lomba mocopat ya mau nggak mau kita harus udah kayak auto gitu loh, telu segini, limo segini, 6 segini kayak gitu. Terus kita transfer ke cakepan tuh lirik kayak gitu. Terus juga kesulitannya pasti sih kalau sampai sekarang ini masih masih terus belajar untuk mengembangkan cengkok-cengkok. Karena emang cengkok-cengkok di sinden tuh banyak banget variasinya dan memang sulit-sulit kayak gitu sih. Beda sama cengkok dangdut ya? Beda. Masih suka dangdut ini?
Nggak terlalu sih, tapi suka juga. Oh, Oke deh Mbak Nur, kita akan break terlebih dahulu. Mbak Nur dan juga Sobat Ista, jangan kemana-mana, kita akan lebih dalam lagi ngobrol pengalaman Mbak Nur seputar sinden dan tari dan juga kebudayaan. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Nguri-Uri bareng-bareng ya, Muda Berbudaya. Nguri-Uri, Muda Berbudaya. Halo Sobat Isa, selamat datang kembali dalam program Nguri-Uri Muda Berbudaya bersama saya Hari Rifki dan juga Mbak Nur, seorang pegiat seni budaya. Ya tadi kita udah ngobrol soal awal mula ya Mbak Nur ya, soal benar. apa sih cerita awalnya Mbak Nur bisa akhirnya tertarik berawal dari kebiasaan orang tua yang suka muterin campur sari Iya benar. sampai akhirnya apa ya bisa mengikuti berbagai macam lomba gitu ya. Iya. Lomba paling jauh kemana sih Mbak Nur? Alhamdulillah. Kalau lomba sih masih seputaran sini aja sih DIY gitu ya, di Jogja DIY. gitu ya. Belum yang ke apa luar-luar gitu. Ya DIY ya, tapi di mana kan DIY luas banget tuh. Oh, maksudnya Daerahnya, tingkatnya? daerahnya, Daerahnya sih ya masih sekitaran Jogja aja. Ya sekolah-sekolah. Iya, sekolah-sekolah gitu ya. gitu. SMA juga waktu itu. Kalau SMA malah, SMA tuh aku ikut di yang ini Pakualaman Cup sayembara Mocapat itu. dari Pakualaman. Iya, di Kal- situ. Kalau dulu sekolah biasanya dari dinas gitu ya. Iya, karena kan kalau pas kita SMA sama kuliah tuh udah jarang gitu ya lomba-lomba adanya ya. Yang buat umum memang jarang. Jadi pas dapet info dari Pakualaman jadi nyoba ikut gitu. Oke, ini menarik juga nih Mbak Nur ya. Ini kan suka sinden juga nih. Kalau ngomongin soal sinden, sebenarnya apa aja sih yang mesti dimiliki seseorang nih yang tertarik sama dunia sinden, ya kan? Oke. Itu seperti apa Mbak Nur? Oke. Kalau ditanya yang harus dimiliki seseorang, kalau mau jadi seorang sinden, Pesinden ya? ya betul. Yang pertama itu pastinya niat. Oke. Karena niat dengan niat semua sesulit apapun itu pasti bisa kita libas kayak gitu ya. loh. Oke, belibas. Iya benar banget. Nah terus yang kedua kita juga harus mulai kayak mengoleksi lagu-lagu Jawa. Misalnya dari yang mudah dulu kayak lagu-lagunya Campursari Mas Didi Kempot atau Mantos, lagu-lagu keroncong, klasik-klasik Jawa. Terus juga pokoknya semakin banyak kita mengoleksi lagu-lagu, semakin banyak kita mendengarkan diulang-ulang terus, pasti nanti kita bakal kayak terngiang-ngiang terus bisa gitulah intinya gitu. Terus juga yang ketiga yang paling penting paling utama itu seorang sinden harus punya suara falset. Oh, suara falset tuh gimana tuh? Oke, suara falset itu gini ya Mas. Ini kalau aku ngomong biasa, itu beda sama itu kan falset. suara biasa ya ini. Suara biasa. asli aku kayak, halo semuanya, itu biasa kan ya. Itu biasa. Kalau suara falset itu, halo teman-teman, gitu, lebih tinggi. Oh, Kerasa bedanya kan? dinadain tinggi Iya, gitu. Nah, suara falset itu sendiri itu ada 3. Jadi ada suara falset yang di kepala, terus ada suara falset yang di hidung, sama ada yang di leher langit-langit. Itu bedanya apa tuh antara kepala, hidung sama langit-langit? Dari ketinggiannya atau gimana sih? Iya benar. Nah kalau yang paling tinggi itu yang ada di kepala. Contohnya lagu ini Sinom Parijoto. Itu tinggi banget. Tinggi banget. Nah terus kalau yang di bagian leher tadi dia nggak memerlukan nada terlalu tinggi. Itu contohnya di lagu Caping Gunung. Nah terus kalau yang di hidung itu misalnya bawa Nyidam Sari yang tembang Mocopat Dandang Gulo. Nah itu. Oh, kayak yang dia kayak lebih dalam kali ya, mungkin nggak terlalu tinggi gitu. Iya, sedang oke. lah gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang suaranya berat gitu, yang ngebass gitu, bisa-bisa juga sebenarnya. Tadi sih yang seperti tak bilang tadi ya Mas, nggak ada yang nggak bisa. Selama dia bisa untuk ke suara falset Iya, tadi, betul. itu menjadi salah satu modal gitu ya, untuk akhirnya bisa menjadi seorang sinden. Bisa kok dilatih sebenarnya. Kayak Cowok kan dari juga kepala. ada kan ya, presiden Iya. cowok gitu kan. Ada. Gitu. Oke, tapi kalau dulu Mbak Nur belajarnya dari siapa sih dulu? Kalau belajarnya itu seperti yang tadi ya Mas, di sesi pertama udah pernah bilang, itu aku belajarnya dari guru bahasa Jawa sih, dari Guru bahasa Jawa aja? Iya, terus juga dari lagu-lagu, lagu-lagu yang sering aku dengerin kayak dari yang mudah sih, pertama dari lagu-lagunya Mas Didi Kempot atau Mantos gitu, terus
apa ya, didengar-dengerin terus dilatih terus sampai bener-bener kayak nyantol banget gitu. Dicoba Iya. gitu. Jadi selain dari guru juga otodidak gitu sih. Oke, jadi sebenarnya di dalam campur sari pun ya kan tadi juga salah satu referensinya kan dengerin campur sari. Nah, itu juga ada apa ya, sindennya juga sebenarnya. Iya, memang yang paling mudah kan dari situ dulu sebelum kita kayak beranjak dari ke lagu-lagu kayak ladrang atau ketawang, terus juga bisa nyindeni wayangan kan berangkatnya dari yang mudah dulu kayak gitu. Ada kok cengkok-cengkoknya gitu yang bisa kita Jadi yang pelajari. dari yang basic gitu Basic kali dulu. ya. Oke, nanti apa namanya? Kita bisa dengerin contohnya kali ya. Boleh yang tadi ya suara falset itu ya. Heeh. Oke. Mau sekarang? Boleh. Boleh. Gimana sih sebenarnya suara falset itu tuh kayak gimana gitu? Oke. Misalnya tadi yang aku contohin yang aku bilang tadi dari yang kepala ya. Kepala itu yang paling tinggi. Kepala, hidung sama apa? Tenggorokan. Leher. Oke. Nah, yang paling tinggi itu ada di kepala. Contohnya Sinom Parijoto. Misalnya gini. Nah, gitu. Itu tinggi. Itu tinggi. Tinggi. Tempatnya di sini nih. Itu kerasa ada kayak geter gitu di atas. Iya, kerasa kayak gitu. Jadi kita tahunya itu udah nyampe apa belum ya dengan itu tadi. Kita ngerasain sendiri ya. Di mana tempat kita nyanyi kayak gitu. Oke, tadi kepala nih. Terus hidung gimana nih, Mbak? Hidung itu contohnya di yang bawah Nyidam Sari ya tadi, yang agak sedeng itu Dendang Bulo misalnya. Duh wong bagus pepujan ning ati. Nah gitu. Rada beda ya? Iya rada beda kan dari yang tadi. Nah itu di hidung. Itu di hidung. Jadi bukan kayak suara bindeng ya, tapi bagaimana kita ngelola suara falset yang ada di hidung. Kalau suara bindeng nanti Beda lagi. orang yang lagi flu bisa nyinden semua nanti Iya bener banget. Terus yang terakhir tuh leher Yang gimana? terakhir di leher itu contohnya ini capek gunung. Capek gunung. Misalnya dek zaman berjuang jor kelingan anak lanang. Nah gitu, dia nggak memerlukan nada terlalu tinggi gitu sih. Tepuk tangan dong. Nggak terlalu memerlukan tenaga terlalu tinggi. Tapi dari ketiga hal itu tuh yang paling susah yang mana sih, Mbak? Yang paling susah tentu yang paling tinggi dong ya. Paling tinggi. Falset di kepala. Gitu. Karena dia harus ya Emang nadanya tinggi extra banget. power gitu. Harus extra power. Kalau nggak nanti nggak nyampe. Pernah pusing gitu nggak? Maksudnya Kan misalnya pakai yang kepala tuh, tapi sampai pusing gitu nggak? kepala apa mas maksudnya? Nadanya. Enggak sih alhamdulillahnya, karena emang pas awal-awal belajar tuh emang langsung disuguhinnya dan nada tinggi gitu loh. Jadi udah terbiasa yang susah-susah Iya, gitu. iya, Jadi bener-bener. ketika udah mencoba yang hidung sama yang leher pun juga udah kayak biasa gitu. Iya bener. Bener kayak gitu juga. Hah? Bener kayak gitu juga. Iya betul kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau misalnya untuk pemula nih, Mbak. Yang perlu diperhatiin awal-awal itu apa sih, Mbak? Kalau dia pengen sinden, dia udah punya niat, terus dia udah cari referensi. Tapi untuk teknik-tekniknya itu biasanya awal tuh latihan apa aja? Oke, kalau teknik dasarnya sih yang perlu kita kita kayak camkan gitu ya. Sinden itu kan dia bermain di nada pentatonis ya. Pentatonis sendiri itu ada dua laras. Yang pertama laras pelok dan yang kedua selendro. Yang pelok itu 1 2 3 4 5 6 7. Iya. Dan yang selendro itu 1 2 3 5 6 1 atas. Nah, kita bacanya kalau 1 itu ji, 2 itu ro, 3 itu lu, 4 itu pat, 5 itu mo, 6 itu nem, dan 7 itu pi. Gitu. Oke, bukan tu ya? Hah? Bukan tu. Aduh, bukan dong Mas. Oh, beda. Tuh. Apa itu? Kan pitu tadi. Pi. Pi. Oh, Iya, itu pi. Oke. Jiro lu mau nem pi gitu biasanya. Tapi kalau yang satunya tadi, kalau satu atas Jiro lu gimana? mau nem ji. Oh, Tetap ji. ji, tapi kan adanya lebih tinggi. Oke. Gitu sih. Tapi kalau misalnya Mbak Nur biasanya kalau untuk nembang kayak gitu ada tembang-tembang ini nggak sih?
yang akhirnya sering dipakai biasanya pakai lagu apa? Oh, kalau lagi nyinden gitu ya. Kalau dulu sih kebanyakan ini ya masih kayak lancaran misalnya kayak lancaran kuwi apa kuwi, terus lancaran apa ya? Suwe ora jamu, pangatak dan lain-lain gitulah. Tapi sekarang udah mulai kayak mendalami lagu ladrang juga. Jadi kan memang ada tingkatannya nih. Yang paling mudah tuh lancaran, ladrang, ketawang, baru kita bisa ke yang ini nyindeni wayang kulit. Gitu. Oke, jadi sebelum ke orang yang nyinden di wayang kulit itu sebenarnya ada tahapan-tahapan Iya, di kalau bawah kita mau tadi. belajar ya. Gitu. Terus kalau yang ladrangnya yang biasa dibawain tuh ladrang ayon-ayon, tahu Mas? Gimana tuh? Ladrang ayunan itu gimana? Ayon-ayon kapyak gawe gumun lamun sarta rukun akeh kang kayungyon dadi srana iku mrerayu nyawiji ing panemu condong ing kalbu. Itu pakai hidung ya? Ya. Oh. Udah tahu Mas. udah. Oke. Itu layang-layang. Ayun-ayun. Ayun-ayun, Ya Allah, layang-layang. Lagu apa itu Mas? Itu lagu campur sarinan deh kayaknya. Layang. Ya Allah. Oke. Tapi Mbak Nur, ini kan menarik banget nih ya. Maksudnya tembang-tembang kayak gitu tuh kan sebenarnya di Jogja, di Jawa tuh udah ada dari dulu gitu. Tapi perkembangan sekarang tuh gimana sih? Maksudnya apakah masih rame juga kah kalau menurut Mbak Nur, atau kalau di UKM di kampusnya Mbak Nur tuh malah dikit gitu yang ikutan? Oke. Kalau perkembangannya di Jogja sendiri ya, menurutku sih lebih berkembang ya daripada dulu. Oke. Karena kan dulu kita bisa apa ya dengerin sinden tuh cuman kalau ada pagelaran wayang kulit aja gitu ya kan. Tapi sekarang tuh mulai kalau yang aku lihat sih udah ada kayak di setel di resto-resto, di resto-resto yang klasik, terus juga tempat wisata. Terus kemarin pas aku ke salah satu rumah sakit yang ada di Jogja, itu dia juga memperdengarkan lagu campur sari gitu. Jadi ada sindennya langsung, terus sama dengan iringan gender. Jadi pakai gender aja tuh udah kayak apa ya, membuat auranya udah beda gitu loh di rumah sakit itu, jadi lebih positif aja sih menurutku gitu. Itu jadi sebuah tanda ya kalau Sobat Isa lagi di Jogja masuk rumah sakit ada sindennya. Nah ya lebih wah gitu, lebih apa ya, lebih bangga gitu. Lebih bangga. Jadi sekarang ibaratnya nggak cuma terbatas di lomba-lomba aja, tapi ternyata di berbagai tempat publik pun udah mulai ya. Iya mulai ada. Ada apa, orang dikenalin kalau ini adalah sinden. Sinden gitu ya. Menarik sekali Mbak Nur. Kita akan break dulu ya Mbak Nur dan juga Sobat Ista. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-Uri Muda Berbudaya. Halo Sobat Ista, selamat datang kembali dalam program Nguri-Uri Muda Berbudaya bersama saya Hari Rifki dan juga Mbak Nur. Wah, gimana Mbak Nur? Apanya? Masih semangat ya Mbak Nur ya? Alhamdulillah masih kita dong. masih ngobrol. Tadi kan kita udah sempat ngobrol soal sinden, Ya, benar. ya kayak bahkan tadi udah dikasih tahu contoh-contohnya sinden. Ya. Dari yang kepala, hidung, leher, bahkan saya sampai udah bisa ngebedain gitu ya. Mantap. Tepuk tangan dong. Ini kru kita banyak sebenarnya di sini. Jadi Sobat Ista kalau pengen dengerin terus setiap hari Senin ya kan. Nanti kita puterin. Oke, Mbak Nur. Ya. Kan sekarang selain seorang pesinden ya, Mbak Nur ini kan juga fokus ke dunia tari. Ya. Ya kan. Itu sebenarnya kalau menjadi seorang penari itu apa sih suka dukanya itu, Mbak? Apalagi kan ya bisa sinden, dia nari, kuliah juga ya kan. Gimana tuh? Iya. Suka dukanya, kalau sukanya seneng sih pasti, karena kan bisa ikut turut melestarikan budaya kita gitu ya. Terus juga bisa jadi sumber penghasilan gitu kalau ada job buat nari atau nyinden gitu kan, lumayan juga gitu ya. Terus ini sih semakin bisa meningkatkan skill kita, jadi seneng kayak gitu. Terus kalau dukanya sendiri, jadi penari tuh kan gimana ya, sering dicap negatif gitu ya sama masyarakat. Jadi kayak sedih juga sih kadang, apalagi kalau kita membawakan tari yang dia kayak gimana ya, mohon maaf, kayak cenderung lebih sensual gitu loh, belenggak-lenggok kayak gitu kan. Iya, mendapat cap gimana gitu dari masyarakat. Masih ada stigma seperti itu lah di masyarakat. Ada, dan itu sampai sekarang masih kerasa. Maksudnya ketika nari gitu tetap ada orang yang merasa stigma seperti itu ada. Ya nggak tahu sih Mas, tapi mungkin ya entah di batin atau gimana gitu ya. Tapi pasti ada sih omongan-omongan di ya
masyarakat gitu. Oke. Terus apalagi tuh dukanya? Capek iya sih. Iya, terus juga Capek ya? capek sih karena kan selain nari dan juga kan masih kuliah juga ya, Iya. terus juga masih ngurus organisasi di luar juga. Tapi ya apa ya, karena udah hobi ya tetap dijalanin aja sih gitu. Iya, iya, Jadi iya. tetap seneng lah, hitung-hitung buat kayak refreshing gitu. Soalnya kalau nari itu juga apa ya, nggak cuma sekedar gerakin badan ya, tapi kan kayak dia ngejaga keseimbangan. Iya, benar-benar. Bahkan dari jari sampai apa jari kaki pun juga kayaknya harus diperhatiin gak sih Benar kalau nari banget, gitu tuh. iya. Jadi kayak kelihatannya emang usahanya banyak banget. Ya, gitu. pegel-pegel juga sih kadang. Pegel-pegel juga ya. Pulang nari kayaknya nyari tempat pijet ya kayaknya. Iya, bener banget. Betul, betul. Oh, tapi itu jadi tantangan juga ya. Berarti ya stigma soal masyarakat yang negatif tadi pun ternyata tetap ada meskipun di zaman sekarang kayak Iya, gitu. benar banget sih. Tapi kalau nari udah sampai mana aja nih Mbak Nur? Pengalamannya. Kalau nari sih baru ini sih, maksudnya di deket-deket aja sih, di kayak apa di kampung atau di UKM kampus, terus Iya. di luar kampus, terus juga kalau pas ada acara di Mas Diajeng gitu diminta suruh ngisi ya ngisi gitu sih sebentar gitu. Di kampus-kampus juga gitu. Wow, nari. Tapi dulu belajar nari pertama kali dari mana tuh? Kan awalnya tadi kalau guru bahasa Jawa kan lebih ke nyinden ya. Heeh. Terus kalau orang tua lebih ke campur sari. Nah, narinya dari mana? Kalau narinya tuh apa ya? Ini sih pas TK juga kan sering apa ya, anak kecil-kecil diajarin nari gitu kan. Terus juga pas SD itu dari kelas 1 sampai 6 tuh ada kayak tariannya sendiri gitu loh. Jadi kelas 1 kita nariin apa, 2 makin apa, 3 nari apa gitu, dan makin meningkat kayak gitu. Terus pas itu dipilih sama guru untuk nari terus, jadi setiap ada perpisahan tuh aku nari kayak gitu. Tapi beda-beda tariannya. Tapi masih sekolah kan, bukan udah lulus Iya, terus suruh nari. masih sekolah SD ya pas itu. Iya. Ya, jadi dari guru tari sih, guru tari di sekolah gitu awalnya. Terus otodidak juga dari YouTube. Otodidak dari YouTube juga. iya. Oke, tapi kalau misalnya nih disuruh milih Mbak Nur tuh lebih suka kan nari itu kayaknya ada yang dia sendirian, ada yang bareng-bareng. Sebenarnya ada lebih suka yang mana sih, bareng-bareng atau yang sendirian gitu? Kalau biar serunya ya bareng-bareng deh ya. Kan enak juga nanti tuh latihannya bisa kayak ngobrol-ngobrol dulu gitu. Kalau sendiri kan bener-bener kayak sendiri, tapi enaknya kalau sendiri tuh ya Mas, kalau salah nggak kelihatan gitu. Kalau bareng-bareng kan harus kompak tuh. Salah satu orang aja pasti loh kok beda gitu kan Yang kelihatan. ada yang telat dikit aja kelihatan. Iya, itu enaknya sih, tapi ya ada plus minusnya lah. Hehehe. Oke, ini menarik juga nih kan Mbak Nur nih ya sinden bisa, nari bisa, terus juga aktif dalam kegiatan di Mas Diajeng di Iya. Kota Jogja ya kan. Ya sebagai salah satu kelompok pelestari budaya dan pariwisata ya Iya. di Jogja. Tapi kalau misalnya ditanyain nih Mbak, ini cukup serius nih dari Waduh, apa ini? dari produsernya. Ini kalau ditanyain soal bentuk dedikasi Mbak Nur nih dalam melestarikan tari itu gimana nih Mbak? Oke, kalau dedikasi ya, Iya. alhamdulillah di rumah itu aku pernah kalau dulu sih sebenarnya tiap tahun tuh ada, jadi ngajarin warga masyarakat mulai dari anak-anak sampai ibu-ibu bapak-bapak juga itu ngajarin nari buat dipentasin di 17-an. Jadi kemarin tuh tahun berapa ya? Pokoknya 2021? 2021 belum, pokoknya pas corona ini jadi mandek gitu, berhenti. Terus sebelumnya 2020 apa ya, pas 19 ya, pas itu belum tuh. 19 ya? 19, 18, 17 tuh ada semua ya. Tapi pas ada corona itu jadi berhenti. Itu sih. Terus sampai sekarang juga masih sih kayak ngajarin gitu. Kalau misalkan ada pentas-pentas ya, misal kayak Karang Iya. Taruna gitu dibutuhin buat pentas di mana gitu, masih bisa sih gitu. Terus juga kalau di kampus tuh di UKM ya, kebetulan kan tahun kemarin tuh aku jadi ketua subunit tari. Iya. Nah, di situ pas apa ya, acara puncaknya itu kan aku bikin mini pagelaran gitu ya, mini pagelaran tari kolaborasi sama Karawitan. Nah, di situ kayak aku juga ikutan sih. Itu kebetulan aku di situ jadi sutradaranya. Jadi ikut menciptakan karya pagelaran itu dari kita sendiri kayak gitu. Bener-bener murni gitu sih. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Ya, cukup banyak lah ya pengalaman dan dinamika untuk kalau misalnya soal tanyain dedikasi ya, dari kampung bahkan sampai dari kampung ke kampus Iya. ya. Aktivitas nari pun dijalanin gitu ya. Iya, benar. Ya mungkin karena 2-3 tahun ini terkendala pandemi ya. Kalau dulu nari bisa ya momen 17-an tuh bisa jadi Iya, momen. benar. Terus juga kalau misalnya di kampus pun juga
tadi sempat bikin Pagelaran. mini pagelaran Iya. kayak gitu. Tapi waktu itu mini pagelarannya itu emang terbuka buat umum atau gimana tuh, Mbak? Itu kan tahun kemarin tuh masih ini ya, pandemi. Jadi kita sistemnya tapping. Udah di masa pandemi itu. Iya udah. Heeh. Jadi kita sistemnya tapping, pas itu kita tapping di TBY. Itu tappingnya 6 November, terus tayangnya tanggal 21 November gitu. Sampai apal ya, sampai masih inget Masih ingat tanggalnya. banget, soalnya perjuangan banget sih itu bikin itu. Gitu. Iya. Banyak suka dukanya lah biasa bikin event gitu. Nah biasanya ini kalau anak yang suka nari itu kalau di kampus itu kan akhirnya nanti kalau misalnya ada event kampus wisudaan dah, biasanya suruh nari juga kan? Itu Iya, suruh nari bener. juga nggak? Kalau wisuda, tapi itu kan wisuda tuh cenderung dihandle sama kampus ya. Kemarin juga ini masih terhambat pandemi. Terus juga kalau wisuda di kampusku tuh biasanya yang suruh nampil malah ini kerawitan sama VP, Kalista Paradiso itu. Paduan suara. Iya. Nah, kayak gitu. Terus paling malah seringnya PSM yaitu ya, di PSM. Iya, PSM bener. Di yang kayak acara seminar misal himpunan atau BEM di jurusan-jurusan kayak gitu sih. Itu yang lebih sering ngundang gitu. Sering undang. Iya. Tapi sekarang juga ngajar nari gitu nggak sih? Ada kalau misalnya ada yang tawaran gitu gimana? Masih ya, kalau saat-saat ini sih karena aku kan jadi ini yang ngurusin kegiatan Ramadan juga di kampung. Nah itu mau nampilin tari gitu Buat malam takbiran. anak-anak, tapi buat malam Oh takbiran. beneran? Iya. Jadi ikut ngajarin juga gitu. Oh, Simpel sih, tapi tarian kayak ya gerak dalam lagu gitulah. Oh, Tapi aku sempilin unsur-unsur Jawanya gitu. Karena di Jogja tuh kalau malam takbiran nggak tahu tahun ini ada lomba takbiran nggak sih? Kayaknya tuh masih belum sih, Mas. Oh, dan Cuman, kamu biasanya kan nanti akhirnya setiap kampung tuh akan punya koreo sendiri gitu kan? yang tahun kemarinnya lagi kayak malah aku ikutan sama kampungku ya, gitu ikutan lomba takbiran, sistemnya sama kayak tak tapping juga. Iya. Terus kita share di IG-nya masjid kampung gitu. Nah, alhamdulillahnya dapat juara 1 itu. Oke, wow, menarik sekali ya. Ini dari kampung, kampus, bahkan untuk kegiatan Ramadan pun juga bisa ada unsur-unsur tari Iya. dimasukin dengan unsur kebudayaan Jawanya juga ya. Betul. Menarik. Nah, ini sama nih Mbak, pertanyaannya juga nih. Hal dasar apa sih yang perlu dimiliki oleh seorang penari nih? Hal dasar. Kalau hal dasar itu yang pastinya kondisi dan kemampuan gerak yang siap pakai, karena penari itu kan nggak hanya memang gerak ya, tapi juga harus bisa menyampaikan pesannya. Pesan maksud dari tarinya tuh lewat gerak tubuhnya dia gitu. Terus juga harus punya 3W. Apa 3W? Oh iya, apa nih? Wirogo, Wirogo, Wiromo, sama Wiroso. Wirogo Oke. itu gerak, Wiromo itu iringan, Iringan. dan Wiroso itu adalah isi atau rasanya. Jadi kita sebagai penari harus mampu untuk memadukan ketiganya supaya bisa sampai ke penonton gitu. Waduh, tuh ya. Jadi Sobat Ista yang pengen nari harus bisa memperhatikan tadi ya, Wirogo, Wiroso, dan Wiromo. Iya, Jadi bener ya tubuh harus siap nari juga tadi katanya. Terus juga harus bisa Wiromo ya, mengikuti ngepasin irama-iramanya, dan juga betul. bisa Wiroso atau memberikan pesan Iya. atau rasa kepada para penontonnya. Bener gitu. banget, Widih, iya. keren banget deh. Oke, Mbak Nur dan juga Sobat Ista, kita akan break dulu. Nanti kita akan lebih lanjut lagi ngobrolin soal tari, dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-Uri Muda Berbudaya. Halo Sobat Ista, selamat datang kembali dalam program Nguri-Uri Muda Berbudaya. Masih bersama saya Hari Rifki dan juga Mbak Nur ya, luar biasa sekali. Dimana tadi kita udah ngobrolin soal awal mulanya Mbak Nur suka dengan dunia seni ya, Iya, khususnya sinden dan juga tari. Tapi sebelum itu kita disclaimer juga nih buat Sobat Ista, bahwasannya kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan kita sudah vaksin ya. Mbak Nur sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Vaksin polio sudah ya? Loh, kok polio? Iya sudah sih pas kecil. Waktu kecil ya, vaksin Iya. COVID juga sudah. Sudah, Ya sudah. kita izin untuk tidak menggunakan masker Benar ya, banget. untuk yang nonton videonya, jadi nanti jangan heran gitu Iya. takutnya. Oke Mbak Nur, ini kita akan ke sesi terakhir ya. Ini
mungkin nanti lebih ke kesan pesannya Mbak Nur sih soal ya bagaimana sih anak muda, karena kita kan tagline-nya adalah muda berbudaya kan. Dan Mbak Nur ini sebagai sosok anak muda Jogja lokal dari Ngasem ya. Ya, Taman yang Sari. Taman Sari yang juga aktif dalam dunia kebudayaan. Ini gimana nih ya tanggapan Mbak Nur menanggapi soal ya anak muda zaman sekarang yang mereka itu juga turut melestarikan kebudayaan tuh. Nah, kan udah mulai rame kan sekarang ya. Atau mungkin pandangannya Mbak Nur sama anak muda dan budaya zaman sekarang tuh gimana sih? Sebenarnya kalau pandangan kepada anak muda sekarang ya, kalau ada yang ikut melestarikan sih seneng banget ya. Iya. Cuman kayak kalau aku lihat sih kayak gimana ya? Belum semuanya kayak mau melestarikan budaya kita gitu loh, karena masih banyak yang terpengaruh sama budaya asing gitu loh. Jadi mereka lebih senang mempelajari budaya luar daripada budaya kita sendiri. Jadi kayak mereka tuh gimana ya? Belum memiliki rasa memiliki. Oke. Belum memiliki rasa memiliki. Nah, ya bagaimana tuh? self belonging gitu. Nah, ya benar. Jadi ya masih kurang lah, menurutku bisa ditingkatin lagi, semoga ya nanti. Amin. Jadi harapannya kalau misalnya dari Mbak Nur sendiri tuh ya anak-anak muda bisa lebih meningkatkan rasa memiliki tadi ya. Iya benar banget. Karena kan ya kalau bukan kita sebagai anak muda gitu yang melestarikan ya mau siapa lagi gitu, mau generasi yang mana gitu kan, kita penerusnya kayak gitu. Oke, tapi sebenarnya gimana sih supaya kita tuh bisa tetap tekun melestarikan kebudayaan, apalagi kan nggak semua anak muda itu juga kayak Mbak Nur nih yang dari sekolah gitu. Iya, iya. Nah, tapi supaya bisa buat anak-anak yang sekarang udah kuliah gitu gimana, Mbak? Oke. Kalau cara aku sendiri ya biar bisa tekun itu yang pertama jangan pernah menyerah pokoknya. Ketika kita belajar hal baru, terus ketika kita mau menemukan kesulitan gitu, pokoknya jangan menyerah, ya tetap dilaluin aja gitu loh. Karena ketika nanti kita bisa ngelewatin itu, pasti nanti kita ada kayak kebanggaan tersendiri gitu, bisa mengapresiasi diri sendiri, kok aku ternyata bisa ya gitu. Jadi jangan pernah stuck, jangan pernah menyerah, pokoknya ya gas aja terus lah gitu. Terus juga jangan cepat merasa puas gitu. Iya, karena gimana ya, ketika kita belajar utamanya kayak tari atau sinden gitu, setelah kita bisa ini pasti dituntut untuk bisa yang ini gitu. Gitu. Kan memang ada tingkatannya ya, dari yang mudah, sedang, terus ke yang sulit kayak gitu. Itu sih. Terus juga kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita gitu. Jadi untuk ya mengasah skill kita gitu loh, gimana kalau nyoba nari ini atau nyinden ini gitu, bisa nggak sih kayak gitu, dicoba aja gitu, siapa tahu bisa. Jadi pokoknya tetap berlatih terus menerus gitu. Karena juga nanti dari minat tersebut akhirnya ya menumbuhkan nilai juga ke kita ya. Nah, iya benar-benar. Bahwasannya sebagai anak muda tapi juga suka sama dunia budaya juga, jadi nilai plus. Benar banget. Apalagi anak-anak Jogja gitu ya. Iya. Nanti kalau udah lulus kuliah atau lulus sekolah, akhirnya nanti bisa kemana-mana juga. Iya. Oke. Betul. Tapi sebenarnya nih Mbak, untuk masa-masa sekarang nih, sebenarnya hal apa sih yang anak muda bisa lakuin untuk melestarikan kebudayaan itu? Oke, kalau untuk anak muda sekarang ya, paling enggak ini sih sadar akan budaya kita sendiri. Jadi kayak mulai mengenali budaya kita sendiri dengan cara misalnya kalau ada pementasan atau pertunjukan gitu, kita apresiasi dengan cara menontonnya. Atau misalnya kalau tayang di YouTube ya kita coba subscribe, like, komen yang positif kayak gitu. Jadi kan dengan kayak gitu juga kita yang bikin pasti mulai merasa seneng gitu loh. Terus juga kalau udah kita mulai kenal, kita cobalah untuk mulai mengikuti, terus belajar sedikit demi sedikit kayak gitu, sehingga nantinya akan timbul rasa memiliki tadi dan ikut mulai menjaga gitu sih. Jadi simpelnya itu kita adalah ya bisa melakukan dengan hal-hal simpel tadi ya. Komentar-komentar positif ya, dibales ya, nonton juga. Iya, benar. Nonton kalau teman kita lagi ada bikin pagelaran nih, kayaknya curhatan juga sebenarnya. Iya sih. Betul. Oke, Mbak Nur, ini pertanyaan terakhir nih ya sebelum kita tutup untuk sesi kali ini. Kan karena kita tagline-nya adalah muda berbudaya nih. Nah, ini menurut Mbak Nur kenapa sih kita harus jadi anak muda tapi berbudaya? Oke. Karena jangan sampai lah nanti pokoknya kalau budaya kita dicuri sama negara lain baru kita kayak keluar-keluar gitu loh. Jangan, tapi mulailah kita menjaga dari sekarang supaya kita juga punya andil buat melestarikan gitu loh, buat menjaga budaya yang kita miliki sendiri. Pokoknya
mulailah menjaga dari sekarang, bangga dan cintai budaya kita sendiri dengan cara mempelajari dan melestarikannya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Wih, tepuk tangan. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Nur Fitriana untuk edisi nguri-nguri kali ini. Dan itulah Sobat Tista obrolan kita dengan Mbak Nur Fitriana. Terima kasih buat Sobat Tista yang udah dengerin dari tadi. Dan semoga mendapatkan pesan-pesan yang menarik lah ya. Amin. Amin. Dan semoga nanti bisa menjadi Sobat Tari dan juga Sobat Sinden yang baru Iya, gitu ya. amin ya. Amin. Sampai ketemu lagi Sobat Tista di edisi nguri-nguri berikutnya di setiap hari Senin pokoknya dengerin di Radio Istaka Kalisa. Oke, makasih ya Mbak Nur. Oke, terakhir kita ada yel-yel juga. Slogan tagline. Jangan lupa dengerin nguri-uri muda berbudaya. Nguri-uri muda berbudaya.